Benar Mas. Jadi ketika awal-awal kita hijrah itu tadi, dari penghasilan cukup besar, anak saya yang pertama ya, waktu itu udah cukup besar ya, udah SD. Sempat Pak Pandu, Pandu, panggil ya. Pak Pandu merupakan owner dari Mumtaz Chicken ya. CEO CEO. dari Mumtaz Group. Oh, CEO ya. Ya, dari CEO dari beberapa ownernya Ibu Dwi itu, owner iya. sekaligus foundernya. foundernya. Kita Luar berbagi biasa. peran. Oke, Pak Pandu, Ya. bisa diceritakan nggak dari awal mula Pak Pandu ini menjadi seorang pengusaha? Agak panjang sih Mas, tapi singkatnya waktu itu selepas dari kuliah, saya sempat jadi jurnalis ya di sebuah media online di Surabaya. Terus kemudian sempat juga selepas dari media itu, tentunya dari kecil itu saya punya cita-cita jadi pengusaha Mas. Waktu itu saya belum tahu itu apa itu pengusaha, cuman waktu kecil itu di depan rumah saya tuh ada orang, seorang bapak-bapak ya, keluarga ya. Bapak itu kok hidupnya santai gitu, kalau pagi nyuci mobil, terus nganterin anak istrinya kerja, terus balik lagi ke rumah, tapi rumahnya banyak. Mobilnya juga banyak, bagus-bagus. Padahal waktu itu kami belum punya rumah, belum punya mobil. Itu masih sepeda motoran sama orang tua gitu. Terus kemudian, waduh enaknya ya orang ini, kerjaannya apa sih? Nah, waktu itu ayah ibu saya seorang pegawai negeri sipil, ya hidupnya sederhana, kayak gitu. Menjelang pensiun pun baru bisa punya mobil gitu. Saya itu waktu itu melihat orang yang seperti itu termotivasi, enak ya kita punya banyak waktu, tapi juga banyak materi gitu loh. Jadi waktu saya umur berapa tahun itu udah punya impian seperti itu Mas. Tapi kemudian seiring dengan waktu ya terlupakanlah impian itu. Saya seperti manusia pada umumnya ya. Saya sekolah, bahkan sekolah saya juga termasuk nakal juga ya. Saya itu SMA di 3 tempat Mas, pindah-pindah saking nakalnya juga. Terus kemudian, tapi alhamdulillah juga bisa masuk di sebuah fakultas perguruan tinggi negeri di Surabaya. Saya sempat kuliah di situ dan kemudian lepas dari situ saya sempat kerja jadi jurnalis di sebuah media online tadi. Nah ketika jadi jurnalis itu ketemu dengan banyak orang, termasuk pengusaha-pengusaha juga kok impian kecil itu terungkap lagi. Gitu. Oh iya, impianmu waktu kecil kan menjadi pengusaha tuh, seperti itu, punya banyak uang dan kebebasan waktu, kebebasan finansial. Nah, itu setelah itu saya sempat kerja di sebuah perusahaan multinasional, tapi hanya tahan berapa bulan. Terus kemudian juga sempat jadi sebuah agen asuransi. Nah, karena memang impian saya punya banyak uang waktu itu loh. Saya punya mimpi besar bersama anak keluarga saya, anak istri saya. Nah, dari situ ketika saya jalankan asuransi itu, ya alhamdulillah sih lumayan berhasil ya untuk sebuah kategori mantan wartawan yang nggak punya background bisnis, yang bahkan SMA-nya pun terkenal nakal sampai pindah-pindah di 3 SMA, dan kuliahnya juga kuliah FISIP bukan kuliah ekonomi Mas. Jadi ayah ibu saya PNS sama sekali nggak punya background bisnis, tapi alhamdulillah ketika saya jalankan jadi agen asuransi itu selama beberapa tahun, alhamdulillah nasabah kami sampai ratusan dan komisi terbesar kami sampai 17 juta per bulan waktu itu. Tapi di tengah kondisi zona nyaman itu ada seorang temen ya, dia juga temen pondok kan. Saya waktu SMA terakhir tuh dipondokkan Mas di Jombang, di Darul Ulum Jombang. Nah itu saking nakalnya saya ya. Semoga tidak menginspirasi. Tapi kemudian dia ngomong, "Duh, kamu sekarang di asuransi." Iya. "Loh, kenapa di asuransi?" "Duh, ada apa dengan asuransi?" Waktu itu kan tren film Ada Apa Dengan Cinta ya. Saya spontan, ada apa dengan asuransi? Ya ngerti sendirilah, kamu muslim, hukumnya asuransi itu subhat itu loh. Ya ada yang bilang mengandung maisir, goho dan riba. Oh iya tah. Itu saya coba belajari gitu. Dan ketika mempelajari itu galau juga Mas. Gimana ya kita dalam posisi zona nyaman, income besar, dan saya sudah waktu itu bisa menikmati waktu bersama keluarga. Saya punya penghasilan cukup besar, bisa ngantar anak istri, menikmati, kita udah ada rumah, ada mobil waktu itu. Tapi kok tiba-tiba kayak gini. Tapi kemudian saya diskusi sama istri, ya oke lah ya, bismillah kita coba hijrah. Oke, mulai dari nol ya. Iya, mulai dari nol. Ya udah kita mulai dari nol. Dan waktu itu saya berdiri dari asuransi itu, terus kartu kredit juga kita tutup segala macam Mas, berusaha bebas dari riba lah gitu. Hijrah lah kita mulai dari nol. Nah,
konyolnya, ketika saya berhenti saya nggak tahu punya pikiran mau ngapain gitu. Konyol kan itu. Terus ngapain ya? Nah, waktu itu ketika itu saya ngobrol-ngobrol dengan kebetulan salah satu adik kelas saya di pondok di Jombang itu, dia ternyata punya usaha wingko, jualan wingko ya. Makanan khas tradisional dari Lamongan itu, terbuat dari ketan kelapa. Itu ketika ngobrol-ngobrol ternyata hasilnya lumayan. Wah, menggoda ini. Dan kebetulan saya juga pribadi suka makan ya, mungkin lihat dari postur saya, wah, kayaknya cocok ini kalau saya bisnis kuliner itu. Oke, ya udah habis itu saya waktu itu masih zamannya BlackBerry ya. Aku tak bantu ya, aku tak coba bisnis wingko ini. Ya silakan Mas ya. Oke, sepulang dari situ saya coba, waktu itu kan zaman BlackBerry ya, kita bisa broadcast ke semua kontak kita, saya blasting promo. Lah kok dilalah, alhamdulillah nyantol. Ada beberapa yang pesen gitu. Wah, loh, orang lain kalau dapat orderan kan biasanya seneng. Ini saya bingung, loh, saya belum bisa bikin, belum ada kayak gini. Kok udah dapat orderan? Saya telepon teman saya tadi. Ya udah Mas, besok saya main ke sini sampai belajar bikin gitu. Ya udahlah, mendadak bisa. Jadi akhirnya mendadak bikin, saya bikin nyetak wingko segala macam, dan nggak kebayang ternyata bikin wingko itu cukup sengsara ya, karena kita di depan kompor, panas segala macam itu. Nah, alhamdulillah itu jalan. Dan alhamdulillah juga saya nggak memungkiri ya, latar belakang saya sebagai jurnalis juga cukup membantu pergerakan bisnis ini. Beberapa narasumber saya waktu jadi jurnalis ya, para pejabat-pejabat di Pemkot, kan saya ngepostnya di Pemkot itu, anggota dewan juga banyak yang saya todong jadi pelanggan saya, kemudian saya posting. Dan waktu itu saya memilih online Mas, bisnis online. Karena apa? Karena nyaris tanpa modal ya, kita cuma modal peralatan aja, kita nggak perlu sewa tempat, nggak perlu segala macam, cukup kita foto, kita posting di sosmed. Dan waktu itu yang lagi tren kan FB dan BlackBerry ya, via BBM itu. Saya promosi via itu dan alhamdulillah jalan. Itu. Jadi bener-bener bonek ya. Yeah. Saya nggak bisa masak, nggak bisa bikin tapi langsung promosi gitu. Nah, ini mungkin juga bisa jadi inspirasi kalau kita mau bisnis itu pasti kok ada jalannya gitu. Nggak perlu nunggu pinter masak. Misalnya mau bisnis kuliner ya, nggak perlu nunggu pinter masak, nggak perlu punya peralatan lengkap. Saya loh, cuman berbekal waktu pertama itu bikin di teman saya, alhamdulillah bisa memasarkan. Nah, bergulir lama-lama saya posting itu, ada salah satu pelanggan kami, ada Mas Arif Afandi ya, dulu mantan wakil wali kota Surabaya, sekarang jadi pengusaha juga. Itu saya posting, orang-orang komentar, wow, Pandu jualan wingko, pembelinya wakil wali kota, ada segala macam kayak gitu-gitu. Nah itu ternyata jadi trigger ya, cukup menggerakkan membranding usaha saya. Pandu sekarang Pandu Wingko gitu. Nah, bergulir sampai akhirnya teman saya tadi, Mas, aku udah nggak ngatasi, sampai order di aku, wes sampai berdiri sendiri, buka sendiri, nyetak sendiri. Loh, iya ta, aku nggak iso kulaan sorry bahasa Jawa, aku nggak bisa lagi kulaan di kamu. Kak Mas udah nggak ngatasi. Ya udah, akhirnya saya sama istri beli teflon di Surabaya, salah satu tokonya itu. Terus kemudian kita berbekal pertama ada satu kompor pribadi dan satu kompor kebetulan waktu itu hadiah istri dari sebuah MLM ya, warnanya pink. Kita voting, kita nyetak itu, saya posting di FB. Waduh, langsung rame orderan, dibully Mas. Iya. Kenapa? Gara-gara kompor pink itu tadi loh. Aduh, jadi pada salah fokus ya, nggak apa-apa lah, namanya resiko bisnis online ya, gitu. Tapi justru itu lebih nge-branding gitu loh. Jadi orang makin tahu, oh Pandu sekarang jualan wingko, Pandu bisnis wingko. Jadi kalau kita viral kata apapun jangan terlalu, walaupun dibully jangan terlalu dimasukkan hati lah. Tetap ambil positifnya. Dibully berarti kita agak terkenal gitu aja. Nah terus kemudian sembari jalan kayak gitu, tetap jalan. Dan alhamdulillah dalam waktu sebulan ya setelah saya produksi sendiri itu mulai bisa gaji asisten Mas. Gitu. Nah dari situ terus kemudian berkembang, kita menjadi biasanya kan orang kalau order itu satu wingko terus sekaligus, Mas aku mau bikin snack box dong. Nah, sekalian di satu tempat kan ya gitu, biar praktis itu. Ya udah akhirnya kita bikin untuk isian snack box itu kue lumpur Mas. Kan saya diskusi sama istri mengakali modal yang minimal ya, tapi bisa menghasilkan kue lain, makanan lain apa. Ya ternyata dengan cetakan yang sama kita bisa bikin kue lumpur gitu. Dan bahan bakunya dasarnya juga sama kelapa, cuman kalau lumpur kan pakai santannya itu. Oke, kita produksi seperti itu. Ya alhamdulillah jalan juga, berkembang jadi snack box. Terus kemudian ada lagi berkembangnya kan jadi Mumtaz Kitchen itu ya, dari wingko itu. Ada seorang teman yang pesan, Mas, aku sekaligus pesan nasi, bisa nasi kotak. Saya langsung ingat, saya belum pernah dapat orderan wingko, nasi kotak ini, tapi
toh saya awalnya ngawali Wingko juga bonek dan jadi snackbook juga alhamdulillah jalan bisa gitu. Wis bismillah bisa aja. Bisa Bu, mau pesen nasi kotak apa? Saya mau pesen tumini. Dak. Jujur, waktu itu saya nggak tahu apa itu tumini Mas. Gitu. Saya google tapi ya mungkin karena dasar wartawan juga ya ngeles-ngeles dikit. Oh iya Bu, bisa Bu. Batin saya nanti googling di rumah gitu apa itu tumini. Oke, saya pesen sekian ya. Harganya berapa? Ngeles lagi. Maaf, saya belum update harga bahan baku terbaru. Nanti kalau sudah saya update, saya kasih tahu harganya. Loh, berubah tak? Baru berubah. Iya Bu. Oh ya wis. Nanti kalau udah tahu harganya saya WA Mas ya informasi gitu. Nah setelah itu saya googling sampai rumah. Oh ternyata tumini itu singkatan dari tumpeng mini Mas. Gitu. Kayak gitu saya tanya asisten. Bu bisa bikin tumpeng mini kayak gini? Kalau masaknya sih bisa Pak, lengkap. Ya kan ada tumini itu ada apa? Ubur rampenya, ada lauk-lauk yang cukup banyak ya. Ada mie, ada kering tempe, ada perkedel, ada segala macam lah, suwir dadar ya gitu. Kita bisa bikin tapi nyetaknya Pak Pandu sendiri aja. Dek. Oh iya wis gak apa-apa. Saya ada Google, ada YouTube. Ya udah saya buka YouTube gimana cara bikin tumpeng mini. Oh, kayak gini. Bismillah bisa. Ya udah. Setelah itu kita hitung-hitung harganya, kita menemukan HPP-nya, kita tentukan harga jual, kita sampai, Bu, harga tumpeng mini sekian. Jadi pesen 50 waktu itu. Iya, jadi Mas ya. Ya udah. Sistemnya gimana? Transfer dulu Bu. Oh ya wis saya transfer. Alhamdulillah pembeli pertama orang baik hati Mas. Enaknya kuliner di situ pesanan gitu. Bisa pembeli yang baik hati langsung transfer dulu di muka. Bisa kita modali, kita buat produksi. Jadi nyaris tanpa modal kayak gitu. Terus saya juga buat kulaan, terus buat beli apa cetakannya, tempatnya segala macem kayak gitu. Nah alhamdulillah proses pertama, orderan pertama nasi itu jalan sukses. Saya foto, saya posting. Wah, rame lagi FB saya. Dapat orderan? Nggak, dibully lagi. Kenapa? Saya udah kenalnya kan Pandu Wingko. Lo kok jadi Pandu tuh apa jualan tuh mini juga gitu. Waktu itu saya berpikir sama istri, oh iya ya. Kita ternyata butuh brand yang lebih besar untuk mencakup orderan nasi ini. Apa ya kayak gitu. Wes aja ya. Kita bikin Mumtaz Kitchen aja. Mumtaz kan dari bahasa Arab ya artinya sempurna ya. Kita pengen bisnis ini jadi bisnis yang sempurna dunia akhirat itu. Karena niatnya kita jalankan bisnis kan terbebas dari riba itu segala macam. Ya udah dan kebetulan juga Mumtaz itu nama dua anak saya Mas. Jadi dua-duanya ada nama Mumtaznya dua anak saya. Oke, kita kasih nama Mumtaz Kitchen gitu. Perpaduan Mumtaz Arab, Kitchen Barat gitu. Ya udah. Lo nggak bahasa Indonesia aja ada dapur Mumtaz. Loh, kan kita pengen internasional ya gitu. Oh ya amin gitu waktu itu. Jadi ada filosofi namanya gitu ya itu akhirnya semenjak itu jadilah dapur Mumtaz Kitchen itu kita melayani nasi kotak segala macam sampai bahkan prasmanan seperti itu singkatnya seperti itu Mas. Oke. Gitu. Sebelum Pak Pandu ini kan sekarang kan bisa dikatakan sukses lah dalam dunia bisnis ini. Amin. Terus kemudian sebelum melangkah ke bisnis, tentu kan Pak Pandu ini harus pertama punya komitmen. Iya. Modal harus banyak, pikiran kemana-mana kan melepas uang sebanyak 17 juta itu kan dari gaji kan bagi kita itu kan sulit. Jadi untuk melangkah ke yang lebih rendah itu apa strategi Pak Pandu ini? Ya itu tadi nawaitunya karena kita hijrah ya Mas pengen terbebas dari dunia riba itu walaupun sebetulnya kontroversi ya abu-abu ya ada yang bilang asuransi boleh ada yang bilang asuransi gohor tetapi Bismillah lah kita mau cari yang lebih aman lah untuk anak istri makanya kita memang betul melepaskan itu cukup berat ya tapi komitmennya kita harus punya komitmen bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan karena Allah. Jadi prinsip kami bisnis itu wasilah, tujuannya lillah ya. Bisnis itu jalan, tujuannya ke Allah. Nah kalau bisnismu membuatmu jauh dari Allah ya buat apa kamu jalankan? Nah dengan konsep seperti itu, dengan keyakinan seperti itu, Bismillah saya hijrah itu tadi Mas berjalan dan saya yakin kalau kita seriusi bisnis ini ya dengan ada contoh-contoh para pebisnis yang lebih sukses, yang lebih duluan bisa punya income sampai ratusan bahkan miliaran per bulan, ya kenapa kita enggak gitu, seperti itu. Jadi kalau dibilang awal lihat nominalnya berat melepaskan, tapi kalau kita lihat tujuan jangka panjangnya ya, kita punya visi ke depan, insya Allah kita bisa lewati seperti itu gitu loh. Dan yang terberat memang
konsisten itu tadi, atau kalau dalam bahasa Islamnya istiqomah itu loh. Karena ya tidak semudah yang saya ceritakan tadi ya, sekilas seperti itu, tapi yuk dalam perjalanan pasti banyak penolakan, bahkan ada orderan yang nggak dibayar, terus juga ada pembeli yang klaim makanannya nggak enak, lu sampai basi itu. Padahal ya jadi ya agak ajaib juga ya, wallahu alam ya. Kita pernah dapat orderan makanan kita kirim sampai di sana komplain makanannya basi, padahal di rumah kan kita juga nyisikan untuk kita makan seharian. Enaknya kuliner kayak gitu Mas, kita sekaligus dapat orderan dari situ, kita juga bisa ikut makan di situ. Nah, lo yang di rumah aman, kita makan baik-baik aja, kok sampai di sana basi. Ya udahlah. Waktu itu kita sempat diskusi galau, kita putuskan, ya nggak apa-apa lah, kita ganti. Waktu itu orangnya minta ganti Mas, dan nominal juga lumayan loh, bagi kami yang merintis itu jutaan Mas orderannya itu. Bismillah lah. Kami berpikir bahwa dalam bisnis nama baik itu sangat penting ya, branding itu sangat penting. Nanti kita kukuh, nggak mau menolak, nggak mau klaim, nggak mau diganti, tapi nama baik kita jelek, itu kita belani uang jutaan, tapi nanti jangka depannya rugi kita bisa berlipat-lipat karena branding yang jelek itu tadi. Ya udah, bismillah, kita ganti sesuai dengan klaimnya, kita ganti 100%, kita kembalikan uangnya, padahal kita udah keluar modal kan untuk produksi itu. Rugi, ya jelas rugi, tapi insya Allah ya kita optimis nama baik kita tetap baik. Bahkan mungkin bisa jadi tersebar. Kalau pesan di Mumtaz Kitchen, kalau ada kecewa, garansi uangnya kita kembalikan. Dan itu yang kita pegang sampai sekarang Mas. Jadi begitu ada orderan, ya kita tanya ada kendala, ada masalah. Gitu. Kalau nggak puas ya kita siap mengembalikan uangnya 100%. Gitu. Oke. Ada tantangan nggak dari keluarga, dari anak? Ya kenapa ini bisnis GoFood seperti ini terus rugi? Yang awalnya pegang uang banyak, misalnya dari anak, dari keluarga. Sorry, jadi benar Mas. Jadi ketika awal-awal kita hijrah itu tadi, dari penghasilan cukup besar, anak saya yang pertama ya, waktu itu udah cukup besar ya, udah SD, sempat protes. Ayah, kenapa sih berhenti jadi agen asuransi? Kita jadi nggak punya duit. Padahal waktu itu kita ada mobil, kita punya penghasilan besar, anak pengen nge-mall, pengen apa segala macam, saya bisa memenuhi. Tapi ketika kita hijrah, kita berjuang dari nol ya, nggak dapat itu. Momen itu Mas, cukup nyesek juga, ya Allah. Inikah harga yang harus kami bayar untuk hijrahmu itu, mengikuti jalanmu, gitu. Jadi ya waktu si Mbak tanya seperti itu, ya mungkin dia nggak ngerti lah kan, masih SD Mas itu. Ya dengan polosnya ditanya, ayah kenapa sih berhenti jadi agen asuransi? Enak dulu, kita banyak uang, bisa pergi-pergi, bisa anu. Sekarang ketika merintis ya, saya benar-benar harus ngelola keuangan itu, gitu. Tapi ya, alhamdulillah Mas, kami bisa melampaui masa-masa itu. Terus kemudian kami, ya alhamdulillah sekarang bisa memenuhi apa impian dan harapan anak-anak kami, keluarga, gitu. Gitu. Ya, jadi ya seandainya waktu itu kami berhenti di tengah jalan, kemudian balik lagi ke dengan sebelumnya atau ke pekerjaan lain ya bisa juga, tapi itu tadi kita punya impian, kita punya dream, itu yang menjaga kami untuk tetap istiqomah di jalan yang sudah kami tentukan, walaupun harganya ya tadi dengerin anak curhat ngeluh gitu. Waktu itu saya nggak bisa Mas, anak saya minta jajan, minta anu, saya sempat nggak bisa belikan gitu. Seperti itu di awal-awal perjuangan. Itu bertahan berapa bulan itu ketika anak sudah tahu bahwa kondisi ekonomi sudah down, terus kemudian bangkit lagi, bagaimana perasaan anak ketika bangkit seperti sekarang ini? Ya senang, bangga, alhamdulillah dia juga bangga ayah ibunya jadi pengusaha seperti itu, gitu, dan bisa menyekolahkan dia di sekolah swasta impiannya, gitu. Kita kita lebih fokus ke pendidikan sih Mas ya, kita bisa membiayai sekolah anak-anak kami di sekolah yang terbaik seperti itu. Itu jadi suatu hal yang nggak ternilai. Dan bukan hanya soal materi sih, tapi dari bisnis ini kita bisa dapat banyak kebebasan waktu ya Mas ya. Apalagi kalau ada waktu-waktu di mana anak-anak butuh pendampingan orang tua ke sekolah gitu. Itu kadang kita bisa datang, saya yang antar jemput anak, ya persis seperti impian masa kecil saya itu ya, melihat tetangga saya tadi ya, saya berceritakan di awal,
saya melihat tetangga saya antar jemput istri, anak itu, saya bisa melakukan seperti itu karena ada kebebasan waktu, kita bisa ngatur ya sendiri karena kita punya usaha. Itu apalagi kan kita juga punya Mumtaz Transport ya, kita ada rental mobil, charter segala macam, dan kalau itu jalan, istilahnya kita santai di rumah, kita tidur, uang ngalir dari penyewaan itu tadi. Nah itu jadi ketika kita menikmati waktu bersama anak itu kita nggak perlu repot gimana cara tidak lagi membarter waktu dengan uang gitu. Tapi aset kita bekerja menghasilkan uang untuk kita. Seperti itu ya, seperti jenengan lah jadi YouTuber, ketika kita tidur pun aset Anda bekerja di dunia maya ya, terus menghasilkan income yang mengalir, seperti itu impiannya gitu. Oke, tentu ini kan butuh, pertama itu kan Bapak kan Pak Pandu ini kan butuh, pertama harus ada marketing, terus kemudian harus kita jual ke online kan, ini kan membutuhkan waktu ya 1 hari kita dan strategi ilmu ya, dan bermacam lah, dan sekarang itu kan ada brand-brand yang memang menjadi pesaing kita dalam apalagi dalam UMKM. Apa pendapat Pak tadi? Ya, jadi walaupun saya ya backgroundnya tadi saya bilang saya dari lulusan Filsip, ayah ibu saya PNS, saya juga punya darah bisnis. Dan kemudian saya punya impian besar menjadi pengusaha dan akhirnya memutuskan untuk berbisnis mulai dari jualan Mingko. Itu di situ saya punya keyakinan ya bahwa bisnis itu soal kemauan, Mas, bukan soal kemampuan. Ya, kalau Anda mau, Anda bayar harganya, Anda pasti mampu jadi pebisnis. Ya, demikian juga dengan aplikasinya dalam perjalanan hidup saya. Saya belajar banyak gimana cara menjalankan bisnis ini, gimana sih cara berbisnis online. Dan salah satu faktor terbesar adalah masukan dari pelanggan, dari teman-teman, Mas. Itu sangat membantu kita. Jadi kalau Anda menjalankan bisnis, jangan alergi dengan kritikan, dengan bulian, dengan masukan itu. Kan kadang ada orang yang sensitif ya ketika dikasih masukan, tersinggung atau segala macam itu. Kalau saya terima semuanya. Seperti misalnya ketika saya awal jalankan bisnis itu, saya tadi sempat ngomongkan saya broadcast via BBM itu. Dan itu ternyata ya banyak yang antipati. Saya jangan diprotes, saya ini proses seperti ini. Dan itu harus kita, kalau orang egonya tinggi ya, nggak mau belajar, mungkin tersinggung. Tapi saya jadikan itu masukan, oh iya ya, nggak boleh seperti itu. Terus kemudian belajar etika bisnis online. Nah, ternyata salah satunya jangan broadcast sembarangan. Terus kemudian ketika kita posting di FB, kan kadang ada orang bisnis soalnya itu posting bisnisnya, terus kemudian nge-tag sampai 90 nama, semua temennya di-tag-tag segala macam. Itu ada teman juga yang, saya juga awalnya seperti itu, tapi kemudian ada juga masukan teman yang protes. Jangan seperti itu. Kalau emang udah rezekimu, Allah pasti nampilkan promomu di timeline orang-orang yang akan bakal jadi pembelimu. Allah yang menggerakkan pembeli. Itu jangan kayak gitu. Nanti orang yang nggak suka terganggu seperti itu. Oh iya benar juga masukan. Nah itu jadi hal seperti itu yang masukan-masukan seperti itu, Mas, yang harus kita terima dengan positif. Karena orang kritik itu betul kan karena sayang, karena peduli dengan kita. Karena orang lain kan kadang anggap kritikan itu dianggap kamu nggak suka sama saya, kamu benci sama saya, makanya mengkritik. Lo enggak, harus kita terima dengan hati terbuka. Mindset pengusaha itu harus open mind gitu, menerima kritikan, masukan, dan jadikan motivasi untuk berkembang dan bertumbuh, memperbaiki bisnis kita. Saya belajar gimana itu marketing online, etika bisnis online, terus kemudian juga tentang copywriting ya. Dalam bisnis online itu copywriting itu penting, karena saya ibaratkan kalau kita punya toko, kita punya penjaga, atau kalau kita ke mall ada SPG yang menawarkan. Nah kalau di online apa? Namanya copywriting, jadi teknik persuasi, bahasa iklan yang akan mengundang orang untuk membeli produk kita. Nah itu ada ilmunya sendiri copywritingnya. Itu saya belajar dan saya beli buku dari Dewa Eka Prayoga, Mas. Mungkin kalau teman-teman pernah googling tahu dia Dewa Selling ya, seperti itu. Terus kemudian tentang branding juga saya belajar juga banyak dari Pak B Subiakto di branding segala macam seperti itu. Jadi Anda bisa berbisnis dengan latar belakang apapun, tapi ketika Anda mau terjun ke bisnis, ya belajarlah. Sama seperti orang misalnya mau jadi perenang, Mas ya. Anda bisa jadi dari latar belakang apapun, tapi kalau Anda mau jadi perenang ya belajarlah berenang itu. Dan caranya gimana ya? Dengan jebur, bukan hanya dengan teori saja gitu loh. Itu karena kemungkinan kita berenang tanpa teori, tanpa ilmu, seperti itu. Nah, berbisnis juga seperti itu. Boleh Anda bonek, boleh Anda dari latar belakang apapun, tapi ketika Anda menekuni bisnis ya belajarlah.
apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda kembangkan, dan juga ngikuti tren bisnis seperti apa. Sekarang zamannya era digital ya, mau nggak mau kita juga harus digitalisasi gitu, mau menerima seperti itu gitu. Oke, sudah bekerja sama nggak dengan pemerintah setempat, misalnya dengan UMKM setempat? Terus Ya, kemudian, alhamdulillah kami kan domisili di Sidoarjo ya Mas ya. Itu Sidoarjo juga punya kan juga julukannya kota UKM ya. iya, betul. Ya, jadi di bawah Dinkop itu mereka punya namanya klinik ya. Di bawah Dinas Koperasi dan UKM Sidoarjo itu ada klinik UKM ya. Jadi Kepala Dinkop itu membentuk klinik yang mewadahi UKM-UKM binaan yang ada disebar di kecamatan-kecamatan. Jadi tersebar di kecamatan-kecamatan itu ada yang namanya kita Korcam. Terus juga ada yang asosiasi UKM. Ada beberapa asosiasi UKM di Sidoarjo. Nah itu Dinas Sidoarjo alhamdulillah juga secara rutin melakukan pembinaan untuk para UKM itu, dan kebetulan juga karena saya di Sidoarjo dan saya tinggal di domisili di Kecamatan Sedati ya Mas. Itu ya alhamdulillah saya juga terpilih jadi, dan ketiban sampur juga sih. Saya jadi ketua UKM Kecamatan Sedati, membawai sekitar 80 anggota saya UKM, dan yang dominan itu para ibu-ibu. Iya. Laki-lakinya mungkin nggak sampai 5 orang mungkin anggota lagi, kebanyakan ibu-ibu. Nah itu kita juga di situ bertumbuh, belajar bersama, sharing bersama, kayak gitu. Berbagai macam pelatihan. Jadi mungkin ada yang butuh tentang legalitas, kita bantu, kita support. Ada butuh tentang marketing, kita berikan pelatihan tentang marketing. Ada butuh tentang bisnis online, kita berikan juga tentang Google My Business ya, GMB itu kan itu juga sangat support bisnis kita, karena saya sering dapat pelanggan itu WA, tahu dari mana? Dari Google gitu. Nah itu kan membantu, sangat membantu sekali bisnis kita di zaman ini. Dan kalau orang nggak tahu caranya, ya kita latih itu, seperti itu. Oke, apa yang dikeluhkan dari UMKM sekarang itu, terutama dari ibu-ibu di era pandemi ini? Ya yang pasti omset ya, penjualan pasti otomatis dengan adanya, seperti saya pribadi juga merasakan begitu ada pandemi ini kita omset nyaris, sempatnya Mas nyaris nol ya. 2 bulan itu kita nyaris tanpa orderan, karena apa? Awalnya kan kita main catering, main segala macam untuk acara besar, tapi begitu ada corona semua acara dihentikan, nah itu berhenti total. Jadi nyaris nggak ada orderan. Nah teman-teman online juga, UKM juga seperti itu. Tapi kemudian ya kita arahkan bahwa kita harus kreatif. Ya kita membedah pasar. Kira-kira apa sih yang masih bisa aku jual? Nah setelah pemetaan pasar, apakah produk kita sesuai dengan pasar yang masih jalan saat ini? Kalau enggak, ubahlah. Nah, dan saya nggak hanya sekedar ngomong teori, tapi juga saya mau praktekkan bahwa ternyata saat ini yang dalam era pandemi ini, ketika nggak ada acara, segmen pasar untuk orang-orang rumah tangga itu masih terbuka lebar. Dan bahkan mungkin karena pandemi, karena ada pembatasan-pembatasan, ya orang kan jadi malas keluar. Itu potensi untuk kita jualan lauk, kita jualan menu harian itu jadi makin lebih besar. Nah itu yang jadi kita ubah strategi pasar kita, Mas. Kita harus nggak ngejar omset besar dalam bentuk orderan-orderan partai, tapi kita lebih menyasar ke rumah tangga, dan alhamdulillah itu jalan. Itu seperti itu. Oke. Untuk omset sebelum pandemi berapa? Ya total ya, Mumtaz Group ya. Itu waktu sebelum pandemi ya sekitar 20-30-an juta per bulan itu. Dan sempat ngedrop ya, sempat ngedrop ya di awal-awal, kemudian alhamdulillah sekarang. Dan ya satu lagi, ketika kami pandemi itu kita bilang namanya akrobat Mas ya. Saya istilahkan akrobat, gimana caranya agar bisnis ini tetap bisa ngebul. Itu saya sempat loh Mas jualan lombok. Untungnya lombok sih berapa sih? 1.000-2.000 loh per kilo. Dari omset catering seperti itu, kita jualan lombok dapat berapa puluh ribu per hari seperti itu. Terus bahkan juga waktu itu kita Mumtaz Rampot punya 2 unit mobil ya Mas ya. Itu sempat kita jual agar dapur ngebul dan tidak memecat pegawai kami itu. Di era pandemi itu. Di era pandemi ini, karena asisten saya ngomong, "Pak, Bu, saya jangan dipecat ya, saya tetap ikut Bapak Ibu, wis terserah gaji saya diturunkan jadi berapa, saya digaji berapa, saya mau." Nah itu loh Mas, dengarkan apa kata-kata pegawai itu yang bikin kita jadi termotivasi untuk tetap survive, bangkit, akrobat. Mobil dijual semua? Salah satu aja, satu tetap operasional kayak gitu.
kita jual, terus kemudian ya alhamdulillah sekarang beberapa bulan ini kami sudah berhasil pulih ya, omset kami udah membalik lagi, dan bahkan kami juga unit kami udah bertambah ya, sudah bertambah menjadi 3 unit Mumtaz Transport saat ini, kayak gitu. Oke. Nah, strateginya apa ya mungkin tanyakannya? Apa yang saya pelajari dalam bisnis ini ya mungkin beda dengan teori-teori bisnis pada umumnya ya, kita belajar namanya juga bisnis jalanan ya. Saya menjalankan bisnis dengan 2 teknik marketing, Mas. Marketing bumi dan marketing langit. Nah, marketing langit ini yang kalau marketing bumi ya pada umumnya seperti teori-teori ekonomi yang ada ya. Promosi, posting foto segala macam, kita belajar foto produk, copywriting segala macam seperti itu. Nah, sementara untuk yang kami sebut marketing langit itu saya belajar dari seorang Ipo Santosa ya. Mungkin jenengan pernah tahu, pernah baca bukunya, dia seorang motivator dan pengusaha muslim yang luar biasa. Beberapa inti dari marketing langit yang kami terapkan ya dalam kondisi seperti itu, kami sedekah brutal, Mas. Loh, bukannya katanya omsetnya lagi ngedrop bahkan kosong. Ya iya, tapi saya ingat janji Allah, sedekah terbaik itu ketika kita dalam kondisi sulit. Ya. Orang kaya punya uang 1 miliar, sedekah 10 juta kecil. Tapi kalau kamu punya uang 100.000, kamu sedekah 50.000, artinya 50% dari duitmu. Saya yakin Allah pasti menilai itu lebih baik gitu. Dan Allah sudah berjanji kan sedekah kita juga bakal dibalas bahkan hingga sampai 700 kali lipat. Gitu. Begitu ada duit, saya sedekahkan. Kebetulan juga kami juga punya ya semacam CSR ya. Dari Mumtaz Group ini kita namakan Mumtaz Peduli. Ya kegiatan intinya tiap Jumat kami berbagi nasi, Mas. Itu kita sebar ke binaan kami itu. Terus kita juga selama pandemi kami juga banyak membantu medis. Ya waktu itu awal-awal medis itu kan awal-awal corona kan masker segala macam itu mahal ya. Itu ya dari keuntungan yang kita sisihkan kita sumbangkan hand sanitizer, masker ke tenaga para medis itu seperti itu. Nah, dari situ alhamdulillah ya kami bisa pulih ya, bahkan bisa bertumbuh ya juga dengan ridho Allah ya, karena kami mempraktekkan marketing langit itu juga sesuai dengan apa yang Allah janjikan, mulai dari sedekah tadi itu yang Allah janji bisa berkali lipat dibalas 700 kali lipat, terus juga malam kalau bisa bangun dini hari kita tahajud ya 2-4 rakaat, terus kemudian kalau pagi sebelum aktivitas sempatkan duha 2 atau 4 rakaat sedekah, terus kemudian ada lagi yang mungkin ilmu-ilmu yang saya bikin sendiri ya, Mas. Kita namakan sedekah digital. Kamu nggak punya duit, pengen sedekah digital aja. Apa itu? Ya buka FB, kalau temanmu posting bagus, kamu like, kamu support, kamu kasih selamat. Terus temanmu posting jualan, kamu nggak punya duit buat beli, kamu doakan. Semoga laris manis ya, seperti itu. Itu sedekah, termasuk sedekah. Dan saya pikir, saya yakin ini akan kembali ke kita juga itu. Juga doakan ke teman-teman yang jualan, yang sedang mungkin anaknya sakit, doakan biar lekas sembuh gitu. Dan itu nyaris tanpa modal sedekah itu. Jadi kalau dan alhamdulillah ya, ini bukannya saya GR ya, tapi kalau saya lihat ya beberapa teman FB saya yang sama-sama berbisnis itu juga mungkin mengikuti cara saya, juga mereka banyak posting-posting yang positif. Kalau jenengan ikuti FB saya jarang nyaris jualan. Tapi saya lebih banyak posting mendoakan orang, memotivasi seperti itu. Karena itu bagian dari marketing langit ya, tujuannya agar Allah yang menggerakkan para pembeli datang ke kita. Jadi walaupun kita posting produk tiap hari, kalau Allah nggak ngasih rezeki ya nggak mengetuk para pembeli juga percuma. Tapi kalau kita mengetuk langsung langit ya, namanya marketing langit, kita doakan orang lain agar jualannya laris manis, yang sakit sembuh, yang punya utang biar segera lunas, seperti itu, insya Allah akan diijabahi dan bahkan dapatnya berkali-kali lipat, seperti itu, Mas. Oke, ini cukup menarik sekali ya Pak Pandu ya, bahwa sulit sekali orang-orang itu berusaha terus kemudian bisa punya spiritualitas sosial tinggi, pedulilah terhadap sesama. Ini kan sangat luar biasa. Ini dari beberapa omset itu disedekahkan ke
yang membutuhkan, apa memang dari uang pribadi? Jadi ada sebagian dari keuntungan yang kami dapatkan, Mas. Kami sisihkan ke Mumtaz Peduli itu. Tuh. Jadi dapat sekian, langsung kita ambilkan, kita pindahkan ke Mumtaz Peduli. Awalnya hanya dari kami pribadi, tapi kemudian ketika kita posting, ya tidak bermaksud teriak sih ya, cuman berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Itu fastabiqul khairat ya istilahnya. Saya posting dalam rangka itu, dan ternyata juga mengetuk teman-teman untuk aku juga pengen ikut berbagi nasi bungkus buat kamu, buat orang-orang. Oh ya, silakan, bisa, gimana caranya ya? Seperti itu kita ajak untuk bergabung juga menjadi donatur. Terus kemudian juga kita ketika kemarin ya untuk tenaga medis itu juga membutuhkan banyak. Ada salah satu tenaga di rumah sakit yang membutuhkan karena banyaknya pasien yang membludak, tenaga medis kurang, akhirnya mereka merekrut tenaga medis tambahan, tapi kostumnya kurang, pakaiannya, APD-nya segala macam, mereka benggalang. Nah, itu saya juga mengetuk teman-teman untuk berdonasi seperti itu. Jadi kita ngajak juga kayak gitu. Oke. Yang terakhir Pak Pandu, Ya. apa yang mau dipesankan ke masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda yang sekarang yang tentu anak muda sekarang itu kan gembarannya kan ya santai, Ya. nganggur, terus pegang HP, main game, terus hanya lihat status orang. Itu kan anak-anak muda kan waktu yang dimiliki kan sia-sia. Pesan Pak Pandu apa? Ya, yang terpenting dalam hidup itu kita punya arah, Mas ya. Buat teman-teman muda, ya milikilah arah, milikan tujuan mulai dari saat ini ya. Kalau bisa sih mulai dari awal dini, apa teman-teman itu mau jadi apa, seperti itu, dan yakinlah itu nanti alam semesta itu yang akan menemukan jalannya. Kalau bahasa Jawa nih, mbuh piye carane, yaitu. Atau dalam bahasa Arabnya manjada wajada. Kalau Anda punya impian, punya keyakinan, pasti kok akan terwujud, entah gimana caranya. Sama seperti mimpi saya tadi ya, dari kecil saya pengen jadi pengusaha, walaupun lewat jalannya ya, saya pernah harus jadi wartawan dulu, terus kemudian kerja di sebuah perusahaan multinasional, terus jadi agen asuransi dulu. Tapi itu finishnya juga impian saya terwujud, saya jadi orang yang punya usaha, punya banyak waktu, banyak luang, dan banyak uang untuk keluarga, mewujudkan impian-impian keluarga yang tercinta, seperti itu. Nah, tapi tentu proses itu tidak mudah, ya, harus istiqomah seperti itu dan bayar harganya. Tuh, katanya bisa bisnis nyaris tanpa modal, kok harus bayar harganya? Bayar harganya bukan berarti bayar dengan uang ya, tapi dengan tenaga. Anda harus kerja keras. Kedua, dengan pikiran. Anda harus belajar apapun bidang yang Anda mau tekuni, belajarlah, ya, sambil jalan. Ya, jangan nunggu. Misalnya Anda pengen jadi suatu profesi, Anda mau jadi pintar dulu di situ baru terjun. Kalau saran saya sih sambil jalan, sambil pelajari seperti itu. Kecuali untuk profesi-profesi tertentu ya. Misalnya jadi dokter kan memang harus menguasai ilmunya ya. Tapi kalau untuk bisnis, saya pikir kita bisa learning sambil by doing. Bahkan ketika Anda jalan, Anda jatuh, Anda rugi, itu malah justru akan menguatkan mental dan mindset Anda kayak gitu. Jadi ya seperti saya sampaikan di awal, bisnis itu soal kemauan ya, bukan hanya soal kemampuan. Kalau Anda mau, Anda pasti mampu. Karena apa? Banyak orang mampu masak ya. Anda tahu ya, mungkin para ibu-ibu rata-rata mau masak, pinter masak, bahkan masakannya enak. Tapi sedikit beberapa yang punya kemauan untuk menjadikan itu suatu bisnis, karena memang ada harga-harga yang harus dibayar ya, pengorbanannya. Kita harus belajar gimana foto produk yang baik, belajar marketing yang baik, handling komplain, terus mental ketika menghadapi penolakan, itu yang terbesar Mas ketika kita berusaha itu. Ya, kadang kita punya produk bagus, harganya enak, tapi ketika kita menawarkan mental kita nggak kuat, menghadapi penolakan down duluan, seperti itu. Itu ya jadi apa ya, ujian mental untuk kita bisa sukses ke depan, seperti itu. Oke, yang terakhir tangannya begini Pak Pandu, Ya. Sama-sama Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda. Oke, terima Ya. kasih Mas Pandu. Sama-sama. Wah.